Sebelumnya mohon maaf karena yang jadi narator sekarang bukan kakak saya. Jadi Mimin harap kalian bisa membiasakan model bicara saya. Dan yang kedua mohon maaf karena baru sekarang Mimin lanjutin alur ceritanya karena jujur film ini sangat ketat banget seleksi copyrightnya guys. Stop, bacotnya udah dulu. Mari kita masuk ke ceritanya. Diawali dengan Xiao Qing yang mencari Bai Suzhen. Di tengah pencariannya, ia mencium bau siluman lipan. Di sisi lain, tongkat pendeteksi milik Fahai juga bergerak. Lalu, Suxian yang bersama Bai Suzhen memutuskan untuk meninggalkan Bai Suzhen dan pergi menyelamatkan orang-orang. Suxian menambahkan bahwa sebaiknya Bai Suzhen tetap di sini agar aman. Xiao Qing yang melihat hal itu langsung bergegas ke Bai Suzhen dan mengajaknya pergi. Sempat terjadi perdebatan antara Xiao Qing dan Bai Suzhen, yang mana di satu sisi Xiao Qing khawatir akan keselamatan Bai Suzhen karena di tempat itu ada siluman lipan yang kuat. Bahkan bila Bai Suzhen bekerja sama dengan Xiao Qing, tetap mustahil untuk mengalahkannya. Namun di sisi lain, Bai Suzhen tak tega dengan penderitaan orang-orang. Jadi ia memutuskan untuk pergi ke Suxian. Saat Suxian mengobati orang yang sekarat, tiba-tiba saja Bai Suzhen datang. Hal ini tentu membuat Suxian khawatir tapi juga seneng gitu. Bingung jelasinnya. Scene berpindah. Terlihat Nona Yu dan suaminya mencari anaknya yang bernama Chang Sheng. Chang Sheng yang mendengar teriakan dari kedua orang tuanya berlari ke arah mereka. Namun belum sempat ia meraih kedua tangan orang tuanya, tiba-tiba saja ia dibawa atau lebih tepatnya diculik oleh siluman lipan ini. Karena panik, tak sengaja Chang Sheng menjatuhkan lenterannya di atas atap restoran. BTW atap lenterannya ini terbuat dari kain, jadi hal ini membuat apinya cepat menyebar. Kembali lagi ke tempat Suxian, terlihat tangan Suxian terluka karena melindungi Bai Suzhen. Lalu Bai Suzhen menghentikan pendarahannya dengan sebuah kain. Mimin kasih spoiler, nantinya kain ini akan berperan cukup penting. Pentingnya seperti apa, simak terus ceritanya. Karena api semakin menyebar, mereka mencari tempat yang lebih aman. Namun Suxian merasa iba karena masih banyak orang yang terjebak di dalam restoran. Sekali lagi, ia meninggalkan Bai Suzhen dan memilih menyelamatkan orang-orang. Karena hal itu, Bai Suzhen mendapatkan pelajaran bahwa walaupun fisik manusia lemah, tapi kebijaksanaan dan keberanian mereka lebih kuat daripada makhluk lain. Di tempat kebakaran tersebut terlihat mustahil memang untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam, karena api di dalam semakin membesar. Tapi Suxian nekat masuk ke dalam untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sana. Karena khawatir akan hal tersebut, Bai Suzhen pun mengeluarkan mantra untuk mengubah awan menjadi hujan. Xiao Qing datang dan mengingatkan bahwa hal ini sangat beresiko karena sebenarnya siluman dilarang untuk memakai kekuatan langit. Dan bila Bai Suzhen ketahuan oleh penjaga langit, maka ia akan menerima murka dari mereka. Namun Bai Suzhen masa bodoh dengan hal itu. Malahan dia mencoba mempercepat ritualnya dengan menambahkan intensitas kekuatannya. Sialnya, hal ini membuat tongkat pendeteksi iblis mengira bahwa kekuatan itu merupakan milik siluman. Ya emang ia siluman sih. Sebenarnya Xiao Qing khawatir akan kedatangan tongkat tersebut, tapi setelah mendapatkan motivasi dari Bai Suzhen, ia memutuskan untuk melindungi Bai Suzhen sampai ritual itu selesai. Scene berpindah di tempat Fahai. Fahai berhasil mengejar siluman lipan yang sudah membawa beberapa anak kecil. Pertarungan antara mereka pun tak terelakkan. Di sisi lain, tongkat pendeteksi siluman itu sudah menemukan keberadaan Bai Suzhen. Seperti janjinya tadi, Xiao Qing mengalihkan perhatian tongkat ke tempat lain agar Bai Suzhen bisa menyelesaikan ritualnya. Karena terpojok, Xiao Qing mengeluarkan pil iblis untuk mengimbangi kekuatan tongkat itu. Bersamaan dengan itu, keadaan Suxian juga semakin memburuk karena api makin meluas. Dan tak lama setelah itu, Bai Suzhen mengorbankan sedikit darahnya. Berkat itu, hujan pun turun dan api yang ada di restoran tersebut dapat padam. Karena Xiao Qing belum cukup kuat, ia dan Bai Suzhen hampir terkena serangan tongkat itu. Untungnya, serangan tersebut dapat dihalau oleh tusuk rambut milik Bai Suzhen. BTW tusuk rambut ini pemberian dari Jing Song. Walaupun tusuk rambut tersebut berhasil menyelamatkan Bai Suzhen dan Xiao Qing, tapi tusuk rambut itu patah setelah menerima serangan tongkat itu. Hal ini ternyata berpengaruh pada Jing Song yang ikut terluka akibat patahnya tusuk rambut tersebut. Scene berpindah di tempat Biksu Fahai. Sempat tak berkutik melawan siluman itu, untungnya tongkat yang dihalau oleh Bai Suzhen tadi langsung datang ke Fahai dan menyelamatkannya. Misi penyelamatan Bai Suzhen berhasil. Terlihat Suxian mendapatkan banyak ucapan terima kasih dari orang-orang karena keberaniannya. Karena semua hal telah selesai, Xiao Qing mengajak Bai Suzhen untuk pulang.
Kembali ke pertarungan Biksu Fahai, walaupun Fahai dibantu oleh tongkat yang sempat memojokkan Bai Suzen dan Xiao Qing, Fahai tetap tidak mampu menandingi kekuatan siluman lipan itu. Dari sini sudah jelas seberapa besar kekuatan siluman lipan ini. Tapi walaupun begitu, siluman lipan ini cukup merasa terpojok. Terbukti bahwa ia memilih untuk kabur membawa semua anak kecil daripada memilih melanjutkan pertarungan. Kembali lagi ke Susian, terlihat Susian yang sedang kebingungan karena tidak menemukan Bai Suzen. Yang ia temukan hanyalah lentera teka-teki yang sudah rusak. Namun ia memilih untuk membawanya, lalu bukan Bai Suzen yang ia temui, malah Rui yang ia jumpai. Karena sifat Rui yang sangat manja ini membuat Susian terpaksa untuk mengurungkan niatnya mencari Bai Suzen dan memilih untuk mengantarkan Rui. Scene berganti di kuil Dewa Nuwa, atau rumah Xiao Qing dan komplotannya. Xiao Qing tampak senang, ia berhasil menyelamatkan penduduk kota Lin'an. Dan Bai Suzen menyadari bahwa Xiao Qing tak seburuk yang ia kira sebelumnya. Sedikit diperlihatkan pula adegan Susian yang tengah memperbaiki lampion tersebut. Lalu kembali ke tempat Xiao Qing yang tengah beristirahat. Di sini kita dapat mengetahui bahwa ternyata kelakuan Xiao Qing yang demikian karena ia kurang mendapatkan perhatian. Mendengar hal itu, Bai Suzen prihatin. Lalu ia mencoba memakai kekuatannya untuk menghias kuil itu dengan lampion agar Xiao Qing tak kesepian. Scene berganti di tempat Susian. Hari sudah pagi, terlihat kakak ipar Susian yang bernama Li Gongfu sedang tergesa-gesa. Karena kakak Susian ini adalah kepala polisi di Lin'an, Susian meminta tolong kakaknya untuk mencari Bai Suzen. Sayangnya, Inspektur Li tak bisa membantunya karena ia sedang menangani semua kasus yang terjadi semalam, termasuk hilangnya anak-anak kota Lin'an. Inspektur Li menasihati Susian supaya Susian mengikhlaskan kepergian orang yang baru ia kenal. Lalu Susian kembali ke kamar. Saat berada di kamar, Susian terlihat galau. Di tengah kegalauannya tersebut, istri Inspektur Li atau kakak kandung Susian yang bernama Su Jiarong datang membawakan makanan. Saat Bibi Su menaruh makanan di meja, ia melihat kertas yang berisi puisi. Puisi itu berisi... Kopi itu hitam. Intinya semua bait yang ada di puisi itu menunjuk kepada suatu makna, yakni putih atau bahasa Cinanya bai. Sontak Bibi Su menanyakan apakah maksud dari tulisan ini. Karena Susian ini sifatnya introvert, ia mencoba menyembunyikan perasaannya dan menjawab bahwa itu adalah resep obat. Obat lapar kali ya. Kopi itu hitam. Kembali ke tempat Xiao Qing, terlihat Bai Suzen yang tertidur di samping Xiao Qing dan Xiao Qing sudah bangun. Karena perhatian Bai Suzen, Xiao Qing teringat kepada sosok ibunya. Terjadilah flashback di mana saat itu Xiao Qing yang belum bisa menjadi manusia sedang berjalan dengan ibunya. Di tengah perbincangan tersebut terdengar gemuruh yang membuat ibu Xiao Qing khawatir. Tanpa suatu alasan yang jelas, tiba-tiba saja ibu Xiao Qing pergi meninggalkan Xiao Qing dan memberikan pesan supaya Xiao Qing giat berlatih agar ia cepat menjadi manusia. Sepertinya ibu Xiao Qing tak ingin melibatkan Xiao Qing dalam suatu konflik, tapi belum jelas apa sebenarnya konflik yang terjadi. Tak lama setelah Xiao Qing melamun, Bai Suzen bangun dan memberitahukan kepada Xiao Qing bahwa ia akan pergi. Karena tak ingin ditinggal oleh Bai Suzen yang menurut Xiao Qing sangat berharga, maka ia memutuskan untuk mengikutinya dan merubah wujudnya agar lebih terlihat seperti saudara dari Bai Suzen. Scene berpindah di tempat siluman lipan. Terlihat anak-anak kecil yang sedang disandra. Terungkaplah fakta bahwa siluman ini menangkap beberapa anak karena dulunya siluman ini mempunyai seorang anak, lalu setelah itu anaknya meninggal. Tapi belum jelas apa penyebabnya, dan ibu ini atau siluman lipan ini seperti belum ikhlas dengan kepergian anaknya. Lalu ia berencana untuk membangkitkannya kembali. Di sisi lain, masyarakat yang kehilangan anaknya panik dan sedang mengadu di depan kantor kepolisian. Terdapat fakta bahwa rata-rata anak yang diculik adalah anak tunggal. Dari kejauhan kerumunan tersebut ada Bai Suzen dan Xiao Qing. Setelah mendengar keluhan masyarakat, Xiao Qing dan Bai Suzen menyimpulkan bahwa pelaku penculikan anak ini pastilah siluman lipan tersebut. Karena menurut Xiao Qing, semenjak kedatangan siluman lipan tersebut sering terjadi kasus anak hilang. Lalu Bai Suzen teringat dengan Chang Sheng dan memutuskan untuk menjenguknya. Di tengah perjalanan, Bai Suzen tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Ternyata dia adalah Susian. Dan kebetulan sekali Susian juga sedang berencana untuk pergi ke rumah Nyonya Yu untuk memberikannya obat. Mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi bersama. Scene berpindah di rumah Bibi Su. Terlihat kakak Susian ini makin penasaran dengan puisi yang ditulis Susian.
Tak lama setelah itu suaminya datang. Bibi Su memberitahukan kepada suaminya bahwa Susian sedang jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Bai. Dan Inspektur Lee ingat bahwa tadi pagi Susian juga sedang mencari orang bernama Bai. Bibi Su sangat senang dengan hal ini karena sebelumnya Susian tak pernah tertarik pada perempuan. Belum puas rasa penasaran Bibi Su, tiba-tiba suaminya memberitahu kabar duka bahwa Chang Seng hilang. Kembali ke tempat Susian dan Bai Suzhen, akhirnya mereka sudah sampai di rumah Nyonya Yu. Keadaan Nyonya Yu yang baru pulih dari sakitnya tiba-tiba saja kembali menjadi lesu karena hilangnya Chang Seng. Lalu Nyonya Yu memberikan sebuah jimat, yang mana jimat itu sebenarnya pemberian dari siluman lipan sebelumnya. Nyonya Yu pernah mendengar ucapan Chang Seng bahwa Bai Suzhen memiliki kekuatan. Maka dari itu Nyonya Yu memberikan jimat itu dan berharap agar Chang Seng bisa kembali. Di perjalanan pulang, Susian meminjam jimat yang diberikan tadi, dan ia menemukan sesuatu yang aneh. Dia mencium bau herbal yang samar dari dalam jimat itu, kata Susian. Bai Suzhen pun ingin mengerti lebih dalam tentang petunjuk yang ditemukan Susian. Namun karena hari agak sore, maka Susian mengajak Bai Suzhen untuk membahasnya lebih dalam di rumahnya besok. Ajakan ini ditolak oleh Xiao Qing karena sebenarnya ia iri dengan kedekatan antara Bai Suzhen dan Susian. Mereka pun berpisah dan memutuskan untuk membahasnya lain kali. Scene berpindah di kantor polisi. Terlihat sepasang suami istri yang sedang mengadu bahwa anak mereka hilang. Dan dia juga memberikan barang kesayangan milik anaknya berupa kipas kepada Inspektur Lee. BTW kipas ini sama, juga dibeli dari toko siluman lipan. Dan saat Inspektur Lee menerimanya, ia mencium bau yang aneh dari kipas tersebut. Ia pun memutuskan untuk patroli. Setelah berpatroli, hasil yang ia dapati nihil, tak ada yang valid. Namun di tengah kebingungan tersebut, Biksu Fahai datang dan memberitahukan bahwa semalam ia kewalahan melawan pelaku penculikan ini. Merasa mendapat sebuah titik terang, Inspektur Lee langsung mengajak Fahai mampir ke rumah untuk membicarakan lebih dalam. Sesampainya di rumah, Fahai memberitahukan bahwa pelaku penculikan adalah siluman lipan yang berusia 3000 tahun. Saat perbincangan semakin serius, tiba-tiba saja tongkat pendeteksi Fahai mendeteksi keberadaan hawa siluman. Ia pun keluar untuk mencari, dan mengejutkan sekali, hawa itu mengarah kepada Susian yang baru datang. Diawali dengan Fahai yang heran dengan Susian yang memiliki hawa siluman. Fahai menanyakan dengan siapakah Susian sebelum datang ke sini, dan kenapa Anda membawa hawa siluman. Lalu Susian ingat bahwa Fahai adalah biksu yang pernah mengintip Ruyi sebelumnya. Susian memberitahukan kepada kakaknya bahwa Fahai adalah biksu yang genit. Karena takut terjadi salah faham, Fahai akhirnya berpamitan dan memilih untuk pergi. Dan Inspektur Lee mencoba untuk menangkap Fahai karena ia kira Fahai adalah biksu yang sesat. Ternyata sedari tadi Bai Suzhen dan Xiao Qing mengikuti Susian, dan hal inilah yang membuatnya berhawa siluman. Dan ketika Fahai pergi, Bai Suzhen dan Xiao Qing menampakkan dirinya. Hari sudah malam, terlihat Inspektur Lee yang kelelahan karena ia tidak berhasil menangkap Fahai. Kebetulan sekali istrinya sudah menyiapkan makan malam. Ketika ia akan makan, istrinya melarangnya dan menyuruhnya untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Inspektur Lee kesal dan memilih untuk ngeteh saja. Lalu datanglah Susian dan bertanya, kenapa Inspektur Lee tidak makan? Inspektur Lee menjelaskan yang telah terjadi dan menyuruh Susian untuk mengecek tangannya, apakah kotor atau tidak. Saat Susian mengeceknya, Susian mencium bau yang aneh dari tangan kakaknya. Susian menanyakan bahwa apakah itu. Inspektur Lee menceritakan bahwa mungkin bau ini ia dapati setelah memegang wewangian milik orang yang kehilangan anak. Lalu Susian ingat bahwa ia pernah mencium bau yang sama pada wewangian milik Chang Seng. Wewangian itu ternyata adalah jenis serbuk naga langit atau biasa disebut serbuk lipan yang harganya sangat mahal, dan tidak mungkin keluarga Chang Seng yang sederhana mampu membelinya. Susian menemukan fakta bahwa setiap anak yang hilang pastilah memiliki wewangian ini. Dan yang membuat heran, saat festival begitu banyak orang, bagaimana bisa pelaku pencurian hanya mencuri anak tunggal? Pastilah sang pelaku memberikan wewangian itu kepada korban dengan tujuan ia bisa menemukannya dengan mudah. Dan sudah pasti pelaku ini memiliki penciuman yang sangat tajam. Ringkasnya, orang yang memberikan wewangian itu pastilah pelakunya, jelas Susian. Inspektur Lee menemukan petunjuk bahwa kantong itu dibuat dengan cara disulam. Pasti pelaku ini merupakan tukang sulam. Inspektur Lee sempat merasa keberatan karena di Lin'an ada ratusan toko sulam dan harus mulai dari manakah ia?
Untungnya, Susian paham bahwa jenis sulaman yang ada di kantong wewangian itu adalah jenis sulaman Bian yang langka. Sedangkan di kota Lin'an, rata-rata mereka menggunakan sulaman jenis Su. Dan kesimpulan dari semua diskusi ini, Inspektur Lee hanya tinggal menanyakan kepada keluarga yang kehilangan anak di manakah ia terakhir kali mengunjungi toko sulam. Dan dari seluruh toko yang diberitahukan oleh keluarga korban, maka Inspektur Lee tinggal menyeleksi manakah yang memakai teknik sulaman Bian. Scene berpindah di kuil Dewa Noa. Terlihat teman-teman Xiaoqing kaget dengan keputusan Xiaoqing untuk melawan Lipan. Xiaoqing meminta pendapat kepada teman-temannya tentang kelemahan siluman Lipan. Dan salah satu temannya menjawab bahwa Lipan pasti takut dengan ayam. Di pagi harinya, Xiaoqing dan Bai Suzhen mencari ayam di sebuah kandang. Terjadi perdebatan tentang siapakah yang menangkap ayam. Lalu Bai Suzhen mengompori Xiaoqing, "Kau takut dengan ayam ya?" Karena tak ingin diredahkan, Xiaoqing pun turun untuk menangkap ayam. Terlihat jelas bahwa Xiaoqing ketakutan untuk menangkapnya. Dan ketika ia sudah berhasil menangkap satu ayam, tiba-tiba saja Bibi Su atau kakak ipar Susian datang dan menuduh mereka sebagai pencuri. Ya, benar sekali. Rupanya tak sengaja Bai Suzhen dan Xiaoqing datang ke rumah Bibi Su. Ketika Bibi Su akan memanggil suaminya, Susian datang dan memberitahukan bahwa Inspektur Lee sudah berangkat ke kantor. Bibi Su bertanya kepada Susian apakah ia mengenal mereka. Sontak, Susian langsung menyebut nama Bai Suzhen yang membuat kakaknya sadar bahwa dialah orang yang selama ini membuat adiknya jatuh cinta. Karena tak ingin ada kesalahpahaman, Bibi Su bertanya mengapa mereka sampai ke kandang ayam. Bai Suzhen terlihat salting akan hal itu. Untungnya Xiaoqing tak kehabisan akal. Ia beralasan bahwa ayam-ayam yang ada tiba-tiba saja mematuk Bai Suzhen, dan Xiaoqing menangkapnya untuk melindungi Bai Suzhen. Merasa penasaran, Susian menanyakan tujuan mereka berdua berkunjung. Dengan sigap, Xiaoqing beralasan lagi bahwa mereka datang ingin menanyakan kabar tentang pencarian Changsheng. Bibi Su meminta maaf dan menganggap ini sebagai salah paham. Lalu Bibi Su menawarkan mereka sarapan sebagai permohonan maafnya. Xiaoqing pergi dengan Bibi Su dan Bai Suzhen berkeliling dengan Susian. Saat berjalan-jalan, Susian memberitahu Bai Suzhen bahwa ia akan berusaha menemukan cara agar Changsheng bisa kembali. Tak sengaja Bai Suzhen keceplosan. Ia berkata, "Tidak, kamu jangan terlibat. Ini siluman punya..." Dan cepat ia membenahi kalimatnya menjadi, "Ini termasuk kasus yang diurus oleh kantor pengadilan." Untungnya, Susian tidak menaruh rasa curiga dan ia memberitahu bahwa kakaknya bekerja di kantor pengadilan. Bai Suzhen merasa senang, lalu ia menitipkan sebuah serbuk yang dibungkus oleh kertas untuk diberikan kepada kakak Susian. Susian tahu bahwa serbuk atau bubuk ini adalah mugwort. Bubuk ini merupakan musuh dari Lipan, kata Susian. Bai Suzhen heran, kenapa Susian tahu soal Lipan, padahal dia adalah manusia biasa. Susian lalu menjelaskan bahwa pasti Bai Suzhen juga menyadari bahwa di kantong wewangian milik Changsheng ada serbuk Lipan. Karena sarapan sudah siap, mereka pergi untuk makan bersama. Saat mencicipi hidangan tersebut, Bai Suzhen teringat dengan masakan yang pernah ia masak bersama Susian. Mendengar hal itu, Bibi Su memberikan kode bahwa Susian itu jarang masak. Sepertinya, Susian berbeda terhadap Bai Suzhen. Dengan polosnya, Bai Suzhen menjawab bahwa Susian memang berbeda dari yang lain. Karena tertarik, Bibi Su bertanya mengenai latar belakang keluarga Bai Suzhen. Dan sekali lagi, Xiaoqing menjadi penyelamatnya. Xiaoqing bercerita bahwa Bai Suzhen adalah putri dari keluarga Bai di kota Furong. Tuan rumah kami adalah pejabat yang terkenal di daerah setempat. Sayangnya, orang tua mereka sudah meninggal, yang mengharuskan mereka pergi dari kota Shuzhong dan mencari kerabat jauh di Lin'an. Sesampainya di Lin'an, ternyata kerabat jauh tersebut telah pindah rumah. Mereka berdua pun tinggal di Qingbo. Karena merasa kasihan, Bibi Su bersedia membantu mereka jika mereka butuh apa-apa. Dan kebetulan sekali, Bai Suzhen membutuhkan ayam jantan. Pikiran kalian pasti sama. Ayam jantan ini pasti digunakan untuk melawan siluman Lipan. Sayangnya, ya begitulah. Setelah selesai, mereka berpamitan dan diantarkan pulang oleh Susian.
Lalu ketika di dermaga, mereka sempat berbincang sejenak dan karena Xiaoqing tak ingin berlama-lama dengan Susian, Xiaoqing mengerjainya agar Susian kembali ke rumah dengan cara membuat baju Susian basah. Karena hal itu, Susian pun pulang untuk segera mengeringkan bajunya. Ia khawatir jika Susian benar-benar mencari Qingbo, tempat tinggal mereka. Tak kehabisan akal, untungnya mereka menemukan sebuah kastil tua yang sudah tidak ditinggali. Xiaoqing menyihirnya agar tempat itu jadi layak, dan Bai Suzhen menambahkan makhluk hidup pelengkap, yakni kupu-kupu, katak, serangga, dan lain-lain, agar tempat itu terlihat lebih alami tentunya. Hanya saja ada satu masalah lagi, mereka harus segera mengalahkan siluman lipan agar hidup mereka bisa aman. Tiba-tiba saja teman lama Bai Suzhen datang untuk menawarkan bantuan. Perkenalkan, Sandy. Maksud Mimin, Jingsong. Perbincangan berganti di dalam, mereka membahas hal yang sama, yakni siluman lipan. Jingsong khawatir sebab siluman lipan ini sudah mampu menghadapi dewa. Karena Bai Suzhen memohon, akhirnya Jingsong bersedia untuk ikut serta membantunya. Lalu Bai Suzhen memberikan sebuah mutiara milik Changseng agar Jingsong bisa melacak keberadaan Changseng dengan teman-teman tupai Jingsong. Di malam harinya, para tupai mencari keberadaan Changseng. Scene berganti di tempat siluman lipan. Terlihat seluruh anak kecil diikat, dan yang menarik, Changseng ditempatkan sebagai tumbal utamanya. Lalu terjadilah flashback di mana sang siluman lipan ini berbicara dengan anak perempuan. Ya, benar sekali, dialah anak dari siluman lipan ini. Di sini anaknya berjanji bahwa dia akan selalu bersama ibunya. Karena dia dilahirkan dengan sebuah mutiara naga di mulut, dia akan selalu mengenakannya, dan dengan itu pula, pasti ibunya akan mengenalinya. Sebentar, ini perlu penjelasan. Dalam kepercayaan orang Cina, setelah mereka meninggal, maka mereka akan bereinkarnasi. Nah, kemungkinan besar, bila anak dan ibu ini bereinkarnasi, tidak menutup kemungkinan jika mereka akan berpisah dalam takdir lain, atau lebih tepatnya keluarga yang berbeda. Kesimpulannya, anak ini berjanji kepada siluman lipan, kelak jika mereka bereinkarnasi dan berpisah, maka anak ini akan tetap mengenakan mutiara ini, dan dengan itu siluman lipan ini akan mengenali anaknya. Terungkap fakta juga bahwa mutiara yang dikenakan Changseng ini sama dengan yang dikenakan oleh anak siluman lipan. Kembali lagi ke cerita, lalu ada salah satu fakta mengejutkan lagi bahwa penyebab dari anak siluman lipan ini meninggal ternyata karena siluman lipan ini merupakan salah satu istri dari raja. Dan di saat itu, dia sudah menjadi siluman. Karena hubungan raja dan siluman ini, mereka melahirkan anak dengan mutiara di mulutnya. Dan karena hal itu pula, sang raja ditimpa kesialan, yakni mengalami kekalahan berulang kali. Untuk menghilangkannya, salah satu istri raja membuang siluman lipan ke dalam lubang beracun bersama anaknya. Kembali ke masa sekarang, siluman lipan terlihat sedih mengingat itu semua. Dapat kita ketahui bahwa siluman lipan kali ini akan membuka altar, yakni penghubung antara alam manusia dan alam gaib pada saat gerhana bulan. Yang mana pada saat itu merupakan waktu ketika energi yin berada pada titik maksimumnya, dan saat itulah ia akan mengorbankan semua anak-anak itu untuk melebihi pertapaan 3000 tahunnya untuk mengembalikan anaknya. Scene berganti di tempat Bai Suzhen. Terlihat tupai Jingsong yang melaporkan keadaan anak-anak yang disandra kepada Jingsong. Dari info yang didapat, siluman lipan akan memakan semua anak pada malam gerhana bulan atau besok malam. Jika mereka ingin menyelamatkan semua anak, maka mereka bertiga harus menyergap siluman lipan pada siang hari, saat dimana siluman lipan itu lemah. Xiaoqing juga memberikan saran bahwa jika mereka bertiga tidak mampu untuk mengalahkan siluman lipan, mungkin saja mereka bisa meminta bantuan dari sukarelawan. Siapakah dia? Hari sudah pagi, Xin berpindah di kuil. Ternyata kuil itu merupakan tempat di mana Fahai berlatih. Terlihat Fahai yang sedang bermeditasi dan Xiaoqing datang mendekati. Fahai tersadar dari meditasinya karena mendengar suara dari tongkatnya. Ternyata, Xiaoqing yang berwujud ular sudah melingkari tongkat tersebut. Lalu Xiaoqing memprovokasi Fahai dengan tujuan agar Fahai mengejarnya. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Xiaoqing dan Fahai. Xin berpindah di rumah Susian. Terlihat Inspektur Li akan berangkat ke kantor. Sebelum berangkat, Susian memberitahu bahwa ia sempat mengecek di apotik Lin An mengenai serbuk lipan. Dan dari data yang ada, tidak ada sama sekali yang membeli serbuk tersebut. Dengan kata lain, jika pelaku tidak membelinya, maka pastilah pelaku itu membuatnya sendiri. Jadi bisa dipastikan rumah pelaku tersebut banyak memelihara lipan.
Maka dari itu, Susian memberikan serbuk mugwort kepada kakaknya. Dan ketika ia ditanya apakah ini buatanmu sendiri, Susian mengiyakan. Alasannya, karena Susian tak ingin kakaknya tahu tentang kedekatannya dengan bayi Susan. Sesampainya di TKP, terlihat Inspektur Lee sudah siap menyergap dengan beberapa anak buahnya. Ia sempat menjelaskan kenapa toko ini yang dipilih. Toko ini adalah milik orang yang bernama Wu, lebih tepatnya Nyonya Wu, dan di toko ini adalah satu-satunya toko yang ahli dalam teknik sulaman Bian. Menurut data kependudukan di Lin'an, Nyonya Wu baru pindah dari kota Bian ke kota Lin'an 2 bulan lalu, dan sejak saat itulah banyak kasus anak hilang. Maka, toko inilah yang paling berpotensi sebagai pelakunya, kata Inspektur Lee. Tiba-tiba saja muncullah sosok Nyonya Wu ini atau siluman lipan. Segera pasukan polisi mengepungnya, karena ia merupakan siluman yang kuat. Untuk menghadapi manusia bukanlah masalah baginya. Semua pasukan Inspektur Lee tumbang dalam sekejap. Ketika inspektur akan melarikan diri, ia ditangkap oleh siluman ini. Dan di saat itulah Bai Susan dan Jing Song datang. Berkat Bai Susan, Inspektur Lee hanya dibuat pingsan. Terjadilah percakapan antara mereka yang mana Bai Susan menanyakan alasan Nyonya Wu sampai membunuh seseorang. Tak mau membuang waktu, Nyonya Wu meninggalkan mereka untuk bersiap melakukan ritualnya dan ia masuk ke ruangan tersembunyi. Bai Susan dan Jing Song pun mengikutinya. Ketika berada di ruang penyanderaan, terjadilah pertarungan antara Nyonya Wu dengan Bai Susan yang dibantu Jing Song. Kebetulan sekali Bai Susan berada tepat di depan Chang Sheng agar serangan Nyonya Wu tak mengenai Chang Sheng. Namun karena tak cukup kuat, Bai Susan tak sempat melawan dan harus menghindari serangan itu. Naas serangan itu tepat menembus jantung Chang Sheng dan ia tak terselamatkan. Nyonya Wu tersenyum melihat Bai Susan yang sedih. Ia mengatakan, kesedihannya tak sebanding dengan Nyonya Wu. Ketika Bai akan membalasnya, mutiara milik Chang Sheng jatuh. Nyonya Wu terkejut mengapa mutiara itu bisa sampai ke tangan Bai Susan, dan Bai Susan menjelaskan yang terjadi. Terlihat kekecewaan Nyonya Wu yang telah membunuh reinkarnasi anaknya sendiri, dan ia heran mengapa ia tidak bisa merasakan hawa dari mutiara tersebut. Dijelaskan bahwa semua kekuatan mutiara ini digunakan untuk melindungi jiwa sehingga menjadi gelap. Dan sekarang jiwa itu baru kembali, maka dari itulah mereka baru bisa merasakan hawa dari mutiara tersebut. Nyonya Wu nekat membuka gerbang reinkarnasi supaya ia bisa mengembalikan Chang Sheng sesegera mungkin, walaupun gerhana bulan belum dimulai. Dan ini akan berdampak pada kekuatan Nyonya Wu. Mereka berdua pun masuk ke dalam portal tersebut. Sesampainya di sana, yakni jembatan reinkarnasi, terlihat jiwa Chang Sheng yang berusaha masuk ke lentera jiwa. Tetapi, jiwa Chang Sheng tidak mampu. Kegunaan lentera jiwa ini adalah menampung jiwa orang yang wafat. Dan lentera jiwa ini nantinya akan disucikan oleh air di sungai pelupaan. Hal itu akan menghapus semua ingatan jiwa yang telah disucikan dan akan melakukan reinkarnasi kembali. Di sisi lain, Nyonya Wu membawa lentera jiwa untuk menyerap jiwa Chang Sheng. Dan ia berniat untuk menggunakan batu 3 kehidupan untuk melihat memori terdalam milik Chang Sheng. Dan diperlihatkanlah memori kehidupan Chang Sheng yang silih berganti bereinkarnasi. Disitulah jiwa Chang Sheng berbicara bahwa ia tidak sanggup lagi untuk membawa mutiara ini setelah ratusan tahun bereinkarnasi. Saat Nyonya Wu akan menyentuh mutiara itu, tiba-tiba saja mutiara itu hancur. Scene berganti di tempat Inspektur Lee. Terlihat ia sudah sadarkan diri dari pingsannya. Ia mengingat apa yang telah terjadi. Lalu ia pergi untuk mencari Susian. Mungkin Inspektur Lee berencana untuk menyembuhkan pasukannya yang terkena gigitan lipan. Kembali lagi di jembatan reinkarnasi, Bai Susan baru menyadari bahwa Chang Sheng adalah reinkarnasi dari anak Nyonya Wu. Dan faktanya, setiap ia bereinkarnasi, ia selalu dibunuh oleh Nyonya Wu yang tak sadar bahwa itu adalah reinkarnasi dari anaknya sendiri. Lalu Bai Susan mengerahkan kekuatannya untuk menyatukan roh Chang Sheng. Dan Jing Song ikut membantunya. Scene berpindah. Terlihat Xiao Qing berhasil membawa Fahai sampai ke toko Nyonya Wu. Dan di sini tujuan Fahai berubah karena tongkatnya mendeteksi hawa siluman yang lebih berbahaya, yakni siluman lipan ini. Ia pun bergegas masuk bersama dengan Xiao Qing. Kembali ke Bai Susan yang sedang berusaha mengembalikan jiwa Chang Sheng. Karena larut dalam kesedihan, Nyonya Wu dikendalikan oleh sosok siluman lipan yang murni. Dan sekarang ia berbalik menyerang Bai Susan dan tak peduli terhadap jiwa Chang Sheng lagi. Ia berencana ingin mengambil pil siluman milik Bai Susan. Cerita pun berakhir. Sekian untuk part kali ini. Stay tune terus untuk part selanjutnya dan dukung saya dengan like, comment, share, and subscribe. Terima kasih untuk waktunya.